Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Terlebih kita baru saja memasuki masa prapaskah, ya, baru kurang lebih 6 hari, ya, hampir 7 hari, hampir seminggu kita memasuki. Di saat ini memang semakin ke depan tantangan sebagai umat awam Katolik itu semakin berat, terutama juga modernisasi dan globalisasi, di mana selain hanya kebutuhan hidup yang meningkat, tapi juga perkembangan teknologi dan pengetahuan yang luar biasa, cepat. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba melakukan rekoleksi bersama dan juga rekoleksi pribadi nanti yang dibawakan oleh Romo Cafe. Beliau adalah seorang misionaris yang saat ini sedang bertugas di Kolombia dari Ordo SPD, dan kita akan mencoba bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan pada masa Prapaskah hari ini sebagai aksi dari puasa kita, dan puasa seperti apa sih yang diinginkan oleh Tuhan, dan pertobatan seperti apa yang diharapkan oleh gereja. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam, pendalaman iman pada hari ini, kita akan buka dengan doa. Romo Cafe mau pimpin doa, Romo? Eh, Janganlah kita bagi-bagilah di sini. Oh iya, Orang baru atau siapa? silakan. Siapa yang mau berkenan memimpin doa? Mungkin Atau dari ada teman-teman Protestan yang dalam katekumen atau dalam ya, bisa jadi. iya, iya, santai aja lah. Ayo, ayo, siapa di sini nih? Sebelum masuk rekoleksi nih. Ada yang mau bantu kita dalam doa. Sepertinya kalau tidak ditujukan nggak mau satupun ya. Saya siap, Pak. Saya siap. Ayo, yuk, doa yuk. Ya, 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 Baik, ya. silakan. Ya, sebelum kita mulaikan rekoleksi kita pada malam hari ini, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Amin. sumber kehidupan kami, Engkaulah yang mengajarkan kesetiaan kepada kami terlebih dahulu, meskipun kami umatmu sering jatuh dan tergoda dalam dosa, Engkau tetap setia melindungi dan menjaga kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas segala kebaikan hatimu dan kesetiaan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Seperti pada malam hari pula kami bersyukur atas segala kesempatan yang telah kami dapatkan daripada Engkau. Kami dapat bisa berkumpul meskipun lewat dunia maya, lewat Zoom ini. Kami bisa berkumpul, bertatap wajah, mendengarkan suara satu sama yang lain, saling menyatukan hati dalam rekoleksi yang sebentar lagi akan kami terima dari Romo kami yang terkasih, Romo Cafe atau Romo Herman. Ya Bapak dalam surga, lindungilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar segala sesuatu yang kami akan dengarkan sebentar bisa menjadi pedoman hidup kami untuk kemudian nanti menjadi pedoman bagi setiap langkah kaki kami untuk menjadi anak-anakmu yang lebih baik lagi, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Dan semoga apapun yang kami terima, berkat-berkat dan anugerah yang kami terima, kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain pula. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu melalui Kristus Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Betul. Amin. Thank you, Om Angel and Verbum, Om Mike. Terima kasih. Silakan waktunya, Romo Cafe. Teman-teman, ini parfum ya. Yakob, bagaimana membedakannya antara yang palsu dan asli? Dari baunya, Romo, kalau yang asli tahan lama, yang parfum cuma sebentar. Oke, ada Indri, teman-teman perempuan di sini. Bagaimana membedakan antara sudah dua unsur ini. Yang pertama adalah eh, harumnya, yang kedua adalah waktunya. Ada yang lain lagi? Eh, Daerahnya mengotori baju tidak gitu mau. oh ya, mengotori baju tidak tuh Jimmy. Jimmy, jadi engkau yang share, ada komputer ya, Jimmy? Ada. Maaf, Yakobus, Yakobus. Saya pakai Yakobus, handphone, Romo.
Oke, Jimmy aja. siapa yang bisa share? Kalau tidak share, kita langsung. Eh, Pertanyaan kita, apa yang mereka buat untuk memaslukan parfum? Aroma. Biasanya meniru bahan, Romo, meniru bahan, Meniru, meniru apa lagi? mengamati. Mengamati, tidak pakai sumber yang asli. Ya, Banyak sumber hal di bahan. situ. Ya. Kita hidup di tengah situasi hidup kita dan Santo Paulus coba menggambarkan kepada kita, teman-teman lektor, ada Ginting, ada Yakobus, ada Indri dan semua yang ada di sini. Bagaimana yang asli itu dipalsukan karena karakter-karakter hidup kita. Ya, maaf, Santo Paulus kepada Timoteus dia menggambarkan beberapa karakter yang membuat keaslian kita menjadi palsu. Akhir-akhir ini apa yang terjadi di tengah-tengah kita? 2 Timoteus 3 ayat 1 sampai dengan 8. Apa yang terjadi di sekitar kita dalam lingkup sosial, politik, dalam lingkup religius, dalam kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Kita akan dihadapkan ke dalam situasi-situasi seperti ini yang yang membuat keaslian kita kalau tidak dipertahankan maka akan menjadi palsu. Di tengah situasi seperti inilah kita menghidupi Prapaskah di setiap tahun di dalam perjalanan hidup kita. 2 Timoteus 3 ayat 1 sampai 8. Baik, Pater. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tahan dulu di situ. Setiap item kita pertahankan di situ. Apa rujukan ketika Paulus mengatakan kepada Uskup Timoteus, akhir-akhir ini, zaman sekarang ini, manusia akan apa tadi? Yang pertama, mencintai dirinya sendiri. Buktikanlah bahwa pernyataan sekarang itu benar dari Santo Paulus. Fenomena egoisme di zaman ini. Ayo, ini rekoleksi teman-teman, bukan retret. Itu saya cemas. Mau minum kopi ke, mau apa ke. Bukti nyata bahwa Santo Paulus telah mengatakannya bahwa zaman ini, akhir-akhir ini orang hidup. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri. Bukti nyata kita mencintai dirinya sendiri, egoisme. Contoh. Ini semua jadi pendengar setia ini. Berarti kita nih di zaman apa ya, COVID ya. Jadi kalau kelas di COVID itu semua murid-murid tutupkan mic-nya, kameranya, nggak jawab apa-apa. Salah satu contoh bukti bahwa kita ini sangat egois. Ingin merasa lebih dikenal, Romo, dari orang lain. Ingin rasa lebih dikenal dari orang lain. Apalagi Ingin lebih kaya dari orang lain. maka yang item pertama Indri baca kembali. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah, menjadi hamba uang. 1 Timoteus yang sama 6 ayat 10 mengatakan bahwa cintakan uang adalah akar dari seluruh segala kejahatan. Permasalahan dan dosa. Karena itu beberapa dari antara kita meninggalkan imannya. Bantu dulu lari ke belakang sedikit, pulang kembali. 1 Timoteus 6 1 ayat 10. Timotius 6 ayat 10. Bisa dua lektor kalau mau, supaya satunya konsentrasi di satu. Ya, Pater. Karena Ada segala satu sini, ada Friska atau ada siapa di sini, tolong bantu supaya dua lektor. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Fenomena ini kita lihat juga di dalam jajaran tingkatan struktur spiritual
keagamaan dan lain sebagainya. Saya tidak mau masuk ke tema ini lebih jauh, tetapi bayangkan kita hidup dalam situasi seperti ini. Makanya tema hari ini prapaskah dan keseharian hidup kita. Bagaimana kita menanggapi keseharian kita, situasi kita, dan kembali kepada panggilan metanoia, panggilan pertobatan, panggilan transformasi diri. Kembali ke 2 Timotius. Ya, Item Pak. ketiga. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tahan dulu. Membual dan menyombongkan diri. Lihat situasi terakhir antara netizen Korea, netizen ASEAN. Apa yang terjadi? Saling Me- menghujat satu dengan yang lain, ngomong. Membual, Membanggakan nasionalisme. membanggakan diri. Benar sekali. Lanjut sedikit. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bagaimana situasi dengan anak-anak kita dalam situasi ini? Indri, mereka dengan jangan mereka, kalau engkau bilang mereka itu artinya double R. Oke. Mereka biasa satu R saja. Jadi kalau kamu bilang mereka saja, jadi kaget juga ini sudah Oh ya, Pak. mereka santai saja. Oke, karena kalau di Spanyol kalau pakai mereka artinya kalau tambah seperti bunyi keras di R jadi 2 R namanya. Jadi bahasa Indonesia hanya satu R tuh jadi mereka biasa saja. Oke. Jadi melawan orang tuanya. Situasi. Sekarang teman-teman lihat situasi sekarang ya. Apa namanya itu yang loncat-loncat yang pasang seperti anjing-anjing yang jalan, manusia yang menjadikan dirinya binatang kan sekarang trennya. Lompat sana sini di mall di mana saja kan jadi kesian loh. Yang salto, Romo, itu mah India, Mo. Salto-salto. Iya salto-salto tidak, sekarang nih lagi tren di mall-mall jalan manusia pakai topeng itu, ada ekor anjing, yang lain jadi serigala, yang lain dari semuanya itu. Kesian. Ini tren-tren top yang ada di dunia-dunia anak-anak muda sekarang. Kayak seolah-olah mereka lahir dari binatang, bukan dari rahim seorang ibu. Dalam pengertian ini. Lanjut lagi. Apa yang terjadi sekarang? Tidak mempedulikan agama. Apatis. Tidak peduli. Banyak terjadi di situ. Ada yang terlalu peduli sampai ekstrim. Ada 2 ekstrim di situ. Tidak peduli, ada yang terlalu peduli menjadi ekstrim. Makanya lahirlah ekstremistas karena keagamaan dan lain sebagainya. Kenapa memutarbalikan doktrin dan lain sebagainya. Pencucian otak dan lain sebagainya dalam situasi itu. Lanjut. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Perperangan terjadi di mana-mana. Semua situasi yang kita hidup di Indonesia maupun di mana saja. Lanjut. Suka menjelekkan orang. Wah, itu yang barusan tadi kita lihat antara Korea dan ASEAN. Satu, cari data untuk saling menjelekan satu sama lain. Situasi seperti itu. Berapa kali kita masuk di room-room TikTok dan kita menemukan pewartaan dengan dengan apa namanya itu fenomena penjelekan. Nah, ada juga kalau ketika pasutri bertengkar ada namanya sindrom eh, setelah perceraian. Setiap orang tidak akan menceritakan yang baik tentang pasutri. Semua akan menceritakan yang buruk tentang pasutrinya, tentang mantannya, tentang semuanya. Pasti yang ceritakan semua buruk. Seolah-olah yang dihidupi selama hidupnya sebagai istri, sebagai pasutri, sebagai pacar, semua yang buruk. Ini yang kita lihat situasi dunia sekarang ini. Lanjut. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik.
suka mengkhianati, Hmm. tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hmm. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berapa Jauhlah. orang ya? Sebentar. Berapa orang Katolik yang pergi misa berlutut seolah jadi kudus, pulang tuh penggosip, tukang jelekan nama orang, framing, karang cerita, tapi di depan gereja waktu terima tubuh Kristus itu macam malaikat saja. Baca kembali yang terakhir itu. Secara lahiriah, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. supaya engkau tanda bahwa engkau mulai rabu-abu ada Romo yang kasih salib dari kepala sampai dekat hidung, dari samping kiri sampai kanan, menunjukkan hal yang lahiriah. Secara lahiriah mereka menjalankan agamanya, tetapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Hindarilah mereka. Berapa Katolik penggosip yang ada di Rom ini, yang setelah misa omong jelek orang Punama? Resek. Saya. Saya juga ya, maksud saya juga lah. Oke. Eh, Siapa dari antara kita yang suka intip-intip orang punya Rom, mau gosipin apa yang terjadi di sana? Saya lagi, saya. Eh, Ingat baik-baik itu. Ya, ada Franz Turangan dan teman-teman. Ingat bahwa eh, ada satu istri yang tukang gosip. Semoga bukan istrinya Yakobus, bukan istrinya Yakob, apa ya, Angels, bukan istrinya Jimmy dan lain sebagainya. Lalu istri itu katakan kepada suaminya, Pak, istri tetangga itu tidak tahu cuci pakaian, kotor jemurannya. Tapi mereka ini katekis, mereka ini pengurus DPP dan semuanya. Bapaknya senyum-senyum, Om Yakob hanya senyum-senyum. Hari kedua yang sama, ini minggu berikutnya, ini istri sebelah itu Bapak tidak tahu cuci, pakaiannya kotor. Minggu berikutnya, dia bangun dan dilihat lagi. Ternyata istri tetangga sudah tahu cuci, pakaiannya bersih. Suaminya bilang, Yakob bilang, Bu, tadi pagi jam 5 pagi saya bangun dan bersihkan kaca jendela rumah kita. Selama ini kaca jendela rumah kita tuh kotor, maka ketika engkau lihat keluar, pakaian seolah-olah kotor. Yang kotor bukan pakaiannya. Yang kotor itu rumah kita. Kalau tidak bersihkan rumah kita, yang kita lihat keluar semua kotor. Kalau tidak bersihkan hidup kita, yang kita lihat keluar tuh kotor. Makanya banyak Katolik yang secara lahiriah hari Minggu, haleluya. Kalau konsekrasi itu, Yakob tangannya begini semua, angkat sampai dengan. Itu para politikus. Tapi curi uang rakyat. Curi uang rakyat. Tapi hari Minggu, selamat, wibawa sekali salami orang di misa. Kalau duduk di kursi DPR, bukan lagi wibawa, tapi di bawah moralnya. Moralnya sangat di bawah. Karena mencuri, korupsi uang rakyat. Saya tidak tahu di gereja-gereja orang undang yang politikus seperti ini untuk beri ceramah pada tukang korup. Masuk ke gereja kalau omong tuh sopan semua. Tapi di belakang tanda tangan. Wibawa di gereja seperti di kursi politik, di bawah moralnya. Ini masih baik. Waktu saya masih kerja di pantai ya, di sana. Setelah misa kan saya suka siram orang dengan air berkat depan gereja gitu. Untuk kan panas tuh, enak air berkat untuk orang panas. Pokoknya setiap misa. Sebelum misa saya jabat tangan mereka punya selamat datang, ini misa, rumahmu, rumahmu Tuhan, rumah kita semua selamat datang. Setelah misa saya tunggu mereka depan pintu dengan air berkat. Kasih siram mereka. Ada satu ibu yang bilang di sebelah saya di samping dia bilang kepada ibu yang lain, itu tuh ibu itu dia punya pakaian tuh minggu lalu punya. Ya sudah kalau dia mau pakai pakaian minggu lalu punya ya urusan dia lah.
keharusan keluar dari misa. Berapa sih praktik keagamaan seperti ini di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan? Tukang gosip. Jangan pikir yang kami yang laki-laki juga tukang gosip. Jangan pikir ibu-ibu yang tukang gosip. Laki-laki juga tukang gosip. Bagaimana itu hari terjadi? Bayangkan teman-teman, saudara dan saudaraku yang terkasih. Cara-cara hidup seperti itu. Lanjut ayatnya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Tukang selundup di rom-rom. Di TikTok. Banyak yang tukang selundup. Dan lain sebagainya. Oke. Sekarang dalam hal kriteria bagaimana teman-teman kita hidup di dalam dinamika kehidupan, pengajaran dan lain sebagainya. Di 1 Timotius yang sama 6 ayat 3, orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang memanipulasi pengajaran tentang Tuhan Yesus punya motivasi yang lain, memecah belahkan, memfitnah. Diulangi kembali di Timotius ini, 1 Timotius 6 ayat, mulai dari 3 sampai 5. Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang Halo, mengira. sinyal saya ya? Halo? Waduh, Ya, Pak Tes? sinyal saya punya nih. Kedengeran Romo, kayaknya sinyal pater tuh. Halo? Sinyalnya saya. Sudah aman, Mo. Sinyal saya ya? Iya tadi. Saya pakai dua device saja kalau itu. Sudah aman sinyalnya saya atau gimana? Maaf, Sudah aman ya? bisa jalan. Bisa. Berarti sinyalnya siapa tadi? Sinyalnya Romo tadi. Oke. Saya ulang Ente. dari ayat 4 ya, Pak Ter. Ya, ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada gejala sudut pandang spiritual dalam mempersiapkan prapaskah ini, pasca kita punya dalam doa, dalam perbuatan belas kasih, di dalam diet spiritual atau yang kita namakan puasa. Ada gejala bahwa orang pikir makin banyak orang doanya dikabulkan. Orang pikir makin banyak teriak doanya dikabulkan. Orang pikir kalau makin banyak dilihat orang itu doanya sungguh-sungguh. Yesus sudah mengkritikinya itu. Matius 6 ayat ke-5. Situasi spiritual sampai ke arah sana orang berpikir dengan cara pemikiran sendiri. Kalau makin meramai orang, makin di tengah jalan, makin orang banyak lihat, artinya puasanya, doanya dikabulkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 7, gejala yang lain. Makin panjang orang doa. Makin panjang kata-kata. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Makin panjang kata-kata, doa mereka dikabul. Ini jadi persoalan. Mungkin masih banyak situasi lagi, teman-teman. Bisa kumpulkan semua situasi seperti itu. Masih banyak lagi. Oh, kita mulai dari beberapa contoh di paroki kita. Bagaimana secara praktik pastoral atau praktik menggereja, namanya kehidupan praksis gereja, apa yang kita bisa lihat, gejala apa yang kita bisa lihat di sektor kita punya, di paroki kita punya. Tolong dong bantu. Saya mungkin hanya beberapa hal dari kitab suci, tetapi yang pengalaman nyata yang kalian hidup tuh ada beberapa hal. Mari kita bagikan situasi seperti ini untuk kita bawakan dalam keseharian kita dan juga bawa ke dalam rekoleksi singkat ini tentang bagaimana menghidupi Prapaskah di tengah semua situasi itu. Silakan teman-teman. 1-2 poin yang kita temukan gejala menghidupi gereja atau sebagai anggota gereja di tengah-tengah dunia ini. Ada apa? Tendensinya apa? Ya, kalau di paroki-paroki biasanya Romo ada dua hal ya. Pertama ada aksi pasca pembangunan. Nah, itu di tiap-tiap lingkungan punya materi di mana kita bisa memperdalam iman, dan dalam pendalaman iman itu aksi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai silih dalam pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Ada aksi menjaga lingkungan, ada aksi memperhatikan orang tua, ada bagaimana menghidupi orang muda, seperti itu Romo. Sedangkan kalau di paroki sendiri, misalkan di masa-masa Prapaskah ini, mungkin tiap minggu ya, saya nggak tahu di paroki lain, itu ada misalkan kita sharing kitab suci, yang mungkin setelah pulang dari gereja hari Minggu, nanti mengundang sebagian dari umat lingkungan untuk hadir, terus kita bahas tentang kitab suci, apa yang bisa kita hidupi dengan tema, misalnya untuk minggu pertama masa Prapaskah ini temanya keluarga, dan seterusnya. Begitu Romo. Oke, ada yang lain? Situasi nyata di dalam kehidupan menggereja yang kalian bisa lihat, praksis hidup yang selama ini. Tadi yang kita sudah bongkar sedikit gosip, apalagi yang masih yang sempat saya tidak omong di sini. Halo, Kalau bisa masalah dengar? itu bisa Romo, bisa Romo. Romo bisa dengar suara saya? Oh, sangat-sangat jelas. Oh iya, biasa ya. Tapi kalau itu yang sisi positif Saya ya bukan Romo. tanya Kalau kegiatan, maksudnya situasi oh, menggereja di dalam Indonesia. ya, kalau masalah masalah hal seperti itu yang dalam hal-hal negatif itu ada sih Romo. Misalkan ada orang yang ingin mencoba mencari jabatan tertentu di dalam DPP atau DPW itu, misalkan untuk supaya dia lebih dikenal orang, kalau dia lebih aktif lagi, seperti itu. Atau mungkin dengan memiliki jabatan di gereja, itu bisa berdampak kepada nama baiknya dia. Tapi side impact-nya adalah mungkin dia punya bisnis, seperti itu, punya bisnis dengan dia dipandang karena dia orang DPW atau DPP, maka bekerja sama dengan dia bisa lebih dipercaya, seperti itu ada yang seperti itu. Oh Terus ya, ada juga yang misalkan dia nggak suka dengan orang-orang muda, jadi ketika ada orang-orang muda yang mencoba memberikan input nih terhadap pembaharuan di dalam suatu kategorial, itu biasanya orang-orang yang udah senior, biasanya yang senior 60-an ya gitu, mohon maaf ya, yang senior tuh nganggap masukan-masukan orang-orang muda itu apaan sih, tahu apa sih lo sama gue gitu, kurang lebih kan begitu, gue lebih lama di sini gitu kan. Nah, ada hal-hal seperti oke. itu. Ada juga misalkan kalau di dalam sisi katekisasi kan memang ada beberapa katekis yang mungkin ketika ada perubahan dari tim katekis yang misalnya mengubah kurikulum gitu, dia merasa nggak nyaman karena saya udah biasa pakai ini, terus kok dirubah-rubah maksudnya apa, kayak begitu. Atau misalkan dia digeser dengan orang lain, seperti itu. Nah,
Oke, terima Hal-hal kasih. negatif itu akan selalu ada, tapi bagaimana Ya. caranya kita merangkul dan berikan pengertian. Tapi Mm-mm. biasanya nanti itu cuma sebentar doang kok gesekan itu, selanjutnya mengalir bersama-sama lagi gitu, Mo. Oke, kita pakai anekdot, ini penting sekali analogi ya. Teman-teman pernah dengar tentang kebun binatang di dalam gereja? Oh, itu belum. Silakan, Mo. Oke. Beberapa seperti serigala berbulu domba menyebarkan ajaran sesat dan fitnah. Beberapa seperti bunglon mau mengubah warna untuk menyesuaikan dengan keadaan. Beberapa seperti serangga mencari kegelapan karena perbuatan mereka jahat. Beberapa seperti burung nazar hanya muncul di gereja jika ada teman yang meninggal. Beberapa seperti babi rakus hanya mementingkan diri sendiri. Beberapa seperti ayam jantan selalu berkokok tentang sesuatu. Beberapa seperti ayam betina. Seperti ayam betina, dia telurnya satu tapi teriaknya satu kampung tahu. Perbuatan kecil yang dia buat, semua orang harus tahu satu gereja. Beberapa seperti kambing selalu menanduk yang lain. Beberapa seperti landak selalu menusuk yang lain dengan durinya, dengan gosipnya dan lain sebagainya. Beberapa seperti katak melompat dari gereja, denominasi, agama lain, pulang kembali. Beberapa seperti nyamuk. Tiap hari kalau tidak ganggu orang di gereja itu bukan dia. Beberapa seperti angsa hanya pergi ke gereja saat cuacanya bagus. Ada yang seperti lebah, selalu menyengat. Ada yang seperti singa, selalu mengaum. Ada yang seperti lalat yang hanya membagi bakteri. Ada juga seperti keledai, sangat keras kepala. Ada yang seperti kucing dan anjing, jika berada di tempat yang sama, tidak akan pernah akur satu sama lain. Ada yang seperti gajah dengan ingatan yang panjang, mengingat kesalahan yang dilakukan seseorang kepada mereka bertahun-tahun di dalam gereja. Ada yang seperti burung berang-berang, selalu bersedia. Ada yang seperti semut, sangat rajin dan kerjasama. Ada yang seperti elang, mereka terbang di atas awan, keadaan apapun yang terjadi. Ada yang seperti domba, mereka mengikuti gembala yang baik kemanapun dia dituntun. Kita ini seperti apa dari semua zoologi yang ada di dalam gereja? Oke, selamat datang teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih. Prapaskah harus dihidupi. Bagaimana cara menghidupi prapaskah? Yang pertama adalah bertemu dengan dia di tanah yang suci. Jangan bertemu dengan dia di tanah yang tidak suci. Bertemu dengan dia seperti Musa di dalam Keluaran 3, siap-siap 1-5. Tanggalkanlah kasut. Poin pertama, dari rekoleksi kita ini, prapaskah di dalam kenyataan hidup sehari-hari yang telah kita ulas semua kenyataan hidup hari ini, yang hari ini kenyataan hidup dalam gereja, sosial, politik. Marilah bertemu dengan Tuhan, tetapi bukan di tempat yang tidak suci. Bertemu dengan Tuhan di tempat yang suci. Bantu Keluaran 3 ayat 1-5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu."
mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Israel, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka." Nona sampai ayat 5, engkau sampai ayat berapa? 7 nih, Pater. Nah, Sudah. makanya kau sudah lewat 2 ayat. Ya. Baca kembali ayat 5. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Pertanyaan singkat untuk kita. Kenapa Tuhan mau bertemu dengan saya? Musa hanya pergi mengembalakan domba. Tetapi Tuhan datang bertemu dengan dia. Siapakah engkau dan siapakah saya? Sampai Tuhan yang mulia dan besar itu datang dan ingin bertemu dengan engkau. Siapakah engkau? Siapakah saya? Angel, siapakah engkau sampai Tuhan tinggalkan taktanya untuk bertemu dengan engkau seperti dia tinggalkan taktanya untuk bertemu dengan Musa? Orang berdosa, Pater. Orang berdosa, apalagi? Seorang bapak yang baik dia harus beri kunjung anaknya. Apalagi? Pilihan, Pater. Pilihan, apalagi? Mengajarkan. Mengajarkan, apalagi? Alasan kenapa Tuhan mau ketemu dengan engkau. Karena kita adalah anak yang dikasihinya. Anak yang dikasihinya. Ada persoalan di sini. Kita mau pergi ke sana tetapi tidak mau tanggalkan kasut. Persoalan besar. Hidup adalah rumah. Pikiran adalah atapnya. Pusat dari rumah adalah hati. Tiang penyangga adalah cara berpikir, cara melihat, cara mendengar, cara berbicara, cara bekerja dengan tanganmu, cara berjalan. Berapa kali kita membersihkan rumah kita? Sering, Romo. Kalau kotor dibersihkan. Ibu-ibu yang ada di sini, berapa kali kalian sapu kalian punya rumah? Banyak kali, Romo. Kalau hidup adalah rumah, berapa kali kalian membersihkan cara berpikirmu? Sebagai atap dari kehidupanmu. Apa yang kalian simpan di kepalamu? Berapa kali kalian membersihkan hatimu? Apa yang kalian simpan dan kita simpan di hati kita? Dendam, sakit hati, cemburu, dengki. Bukan deki ya, dengki. Apa yang kita simpan di telinga kita? Gosip. Adakah? Ada itu gosip. Apa yang kita simpan di kitab mata? Di kitab mulut? Di kitab bibir? Paus Franciscus bilang tukang gosip itu seperti teroris. Dia taruh bom, orang lain yang mati dia taruh bom di tempat lain lagi. Apa yang kita bersihkan dari cara bekerja kita? Apa yang harus kita tanggalkan dari cara berjalan kita? Rumah diskotik, rumah tempat judi,
rumah tempat minum. Aduh, rumah sudah lewat. Berarti di mana tempat judi? Di mana tempat minum? Apa yang harus kau tanggalkan untuk dekat kepada Allah? Karena itu contoh kecil dalam Ekaristi, Santo Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Barang siapa yang tidak layak memakan roti dan minum cawan itu, dia berdosa kepada tubuh dan darah. Tanggalkanlah kasutmu pertama. Kembali ayat 5. Apa kata Yahweh kepada Moises? Engkau sudah datang dari kenyataanmu, tapi engkau mau tinggal dengan saya, tetapi engkau tidak mau tanggalkan cara hidupmu, kasutmu, apa yang kau pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu. Engkau mau datang ketemu saya, tapi tidak mau melepaskan semuanya itu. Apa kata Yahweh kepada Musa? Ayat 5. Bertemu dengan dia di tanah yang suci. Kan kau tidak mau tanggalkan itu, tapi engkau mau peluk dia. Engkau tidak mau tanggalkan itu, tetapi engkau mau berada dengan dia. Apa kata Tuhan kepada Musa ayat 5? Ulang kembali. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bantu rektor yang lain. Lukas 15 ayat 21. Apa kata anak yang hilang itu sebelum Bapa keluar dan peluk dia? Dia tanggalkan atau tidak? Biar saya bantu Patar. Lukas 15 berapa Patar? Maaf. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Angel, secara teologis, anak itu meninggalkan kehidupannya yang lama, Iya, Pater. dan karena itu Bapak suruh kenakan pakaian baru. Ayat selanjutnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bagaimana Bapak mengenakan pakaian baru, lambang kehidupan baru, tetapi engkau tidak mau menanggalkan yang lama. Teman-teman yang ada di sini, kalian pakai pakaian baru di atas pakaian lama? Tidak, Romo. Tidak, Romo. Ibu-ibu, Tidak, kalian Romo. pakai ini apa namanya? Dress atau apa ya? Gaun pengantin sebelum mandi? Tidak, Tidak, Romo. Sudah mandi dulu, Romo. Banyak kali seperti itu. Kita mau pakai pakaian baru, kehidupan baru, bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak mau menanggalkan. Seperti Musa, Tuhan hanya minta satu kepada kita, untuk masuk ke dalam kehadirannya, tanggalkanlah kasutmu. Tanggalkanlah kehidupanmu. Seperti orang mau masuk surga, tidak bisa bernoda masuk ke sana. Wahyu 21, 27. Tidak bisa bernoda masuk ke sana. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Orang mau ada bersama dengan Tuhan, tapi dia tidak mau menanggalkan. Selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih. Momen pertama, tanggalkanlah kasut. Seperti Musa menanggalkan kasutnya. Artinya, Musa menanggalkan sedikit semua yang keseharian hidupnya. Semua kecemasannya. Semua keraguannya. Semua fungsinya, pekerjaannya.
untuk sedikit masuk ke dalam rekoleksi ini. Bagaimana kita yang fana ini bertemu dengan Dia yang tidak fana. Bagaimana kita yang masih darah dan daging ini yang kita kenakan dalam tubuh kita bertemu Dia yang adalah kekal. Karena menurut 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah yang fana tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kalian tidak ada suatu rahasia yang Santo Paulus bilang, ada suatu rahasia yang kukatakan, bahwa kalian tidak mati semua, melainkan diubah. Diubah apanya menurut Filipi 3 ayat 20-21. Diubah tubuhmu supaya mengenakan tubuh kemuliaan Kristus tanpa noda. Tanggalkanlah kasutmu. Untuk bersatu dengan Tuhan, kita yang penuh dengan daging dan darah ini, yang manusiawi ini, bagaimana bisa bersatu dengan dunia Tuhan yang kekal? Susah ya teman-teman untuk menanggalkan semua yang ada di sini. Berapa kali orang tanya, kita ini makan kenyang satu kali kah? Iya, tetapi sama saja engkau setelah makan kenyang satu kali, engkau pergi curi, engkau pergi gosip, engkau pergi ini, engkau pergi itu. Tidak ada guna. Pergi bertemu dengan Dia ketika engkau menanggalkan semuanya itu. Karena engkau benar-benar menyerahkan dirimu ke tangan Dia yang bisa membuatmu sempurna. Yang bisa membuatmu lebih baik dari kemarin. Jangan pergi ke pelataran Tuhan, ke kehadirannya dengan penuh ketipuan, penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya. Tuhan, apa sih yang kau mau dari saya? Dan apa yang saya punyai? Sebab itu engkau datang mengunjungi aku. Kata Elizabeth juga, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Siapakah aku ini Tuhan? Sampai engkau yang besar rela datang mengunjungi aku. Pertanyaan saya untuk pertanyaan reflektif. Bagaimana saya hari ini? Dan apa yang saya rasakan di hadapan Tuhan? Apa yang membuat saya susah untuk menanggalkan semua kasut yang tadi telah kita omong? Contoh kecil. Apa Yakobus, teman-teman yang ada di sini, apa yang membuat kita susah untuk menanggalkan kehidupan lama kita? Aires, apa yang membuat engkau susah untuk meninggalkan kehidupan lamamu? Paula, Petra, Tauriel, dan semua yang ada di sini. Apa yang membuat, kalau tidak mau jawab di sini, ya sudah, kalian bisa type. Apa yang membuat kita, Angel dan kawan-kawan, yang membuat kita susah menanggalkan kehidupan lama kita untuk berada di kehadiran Allah yang suci? Silakan. Ego. Ego. Gengsi, Pater. 7 dosa pokok. Gengsi, ego, apa lagi? Sulit Ciri khas sulit mengampuni. kenyamanan. Sulit mengampuni, Romo. Susah Saya kadang mengampuni. pribadi, ya betul. Kadang Oke. susah sekali. Harus semacam banyak pikiran untuk hal-hal seperti itu. Nyaman, Oke. Romo, Fix. nyaman. Rasa nyaman. Susah untuk keluar dari rasa nyaman. Iya, Ada Romo. satu pepatah yang mengatakan, ambillah resiko. Jika menang akan menjadi lebih senang, jika kalah akan menjadi lebih bijak. Orang yang berada di dalam rasa nyaman. Wasik kita bilang materi dan uang. Apa yang membuat kita, ayo teman-teman. Uncle Rianto bilang kenikmatan, apa lagi? Secara biblis ada sesuatu yang membuat, silakan tadi, minta maaf tadi yang ngomong, maaf. Kemalasan. Di dalam perumpamaan tentang benih, tentang firman Tuhan, malas tahu, oke, cuek.
tidak peduli. Ada 3 hal yang membuat kita susah untuk keluar dan menanggalkan kasut kita. Bantu dulu. Lukas 11 ayat ke 14. Yang membuat kita apa yang kita buat supaya benih firman itu tidak bisa bertumbuh baik dalam hidup kita karena kita tidak mau menyangkal dan melepaskan kasut ini. Ada 3 kasut yang membuat firman itu tidak hidup, bertumbuh baik dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Pada suatu kali Yesus mengusir dari Lukas 8 ayat ke-14, maaf kalau itu. yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran Pelan-pelan. 1, kekhawatiran. dan kekayaan Kekayaan. dan 3. kenikmatan hidup. Dan kenikmatan. 3 hal yang membuat kita tidak bisa meninggalkan kehidupan lama kita. Tanggalkanlah kasut. Tetapi adalah alasan di dalam ayat 12. Ada alasan di mana kita tidak bisa. Kenapa macet di sini? Ayo. Sinyal Saya bacakan, Mo. Inilah Yo. arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12-nya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Artinya yang membuat orang tidak bisa menumbuhkan subur firman di dalam hidup itu ada alasan yang keempat, yaitu alasan siapa yang ambil firman itu dari dalam diri. Iblis, Pater. Iblis. Dan iblis bekerjanya enak ya, di kekayaan, di kecemasan, dan di hawa nafsu. Bagaimana dia bekerja di hawa nafsu itu? Galatia menjelaskan tentang perbuatan duniawi. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Teman-teman kalau yang bawa tukar silakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu, untuk bertemu dengan Dia di tanah yang kudus, tanggalkanlah kasutmu. Ada berapa kasut di situ yang harus kita tanggalkan tadi? Kita belum nih, ada satu yang namanya penyembahan berhala belum dijelaskan. Di situ sekitar ada 15, di situ ada 15 yang harus kita tanggalkan. Bagaimana kita menanggalkan? Yang pertama, baca kembali. Percabulan. Yang kedua, kecemaran. Percabulan dan pornografi dan semuanya itu. Yang kedua, saya angkat begini, dia langsung. Lani tolong mute-kan dulu teman-teman. Oke. Pertama, saya angkat begini langsung. Pertama, yang kedua, kecemaran. Bagaimana kita menambahkan itu? Yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan? Tuhan, banyak sekali kecemaran yang saya simpan dalam hidup saya. Ketiga,
hawa nafsu, Hmm. Keempat. penyembahan berhala. Oke, apa itu penyembahan berhala? Bantu dulu. Kolose 3 ayat 5. Ada 5 item Patung mo, tentang patung mo. ya. Oh ya. Siapa yang tolong bantu dulu? Penyembahan berhala, bukan patung. Oke. Kolose 3 ayat 5. Ada 5 item penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Masih serakah kita nih Angel, masih punya serakah ego dan semuanya, Lisa. Masih, Pater. Waduh, tanggalkanlah kasutmu, bisa nggak? Oke, lanjut kembali ke Galatia tadi, item ke-5. Iri hati, Ini yang bahaya sekali. Kita lihat Angel lagi sukses, dia punya usaha jual barang-barang itu, kita mulai iri hati tetangga. Woi, mulai datang. Kau bagaimana seperti itu? Kau seperti ini, seperti. Lanjut, apalagi setelah iri hati? sihir, Tanggalkanlah kasutmu. sihir, Aduh, masih pergi praktek kepada pendeta-pendeta yang suka buat sihir, yang kasih patah rantai, pergi ke dukun, pergi ke Sio, semuanya. sio, Aduh sio, Tuhan sio. Allah. Sio baca sio itu baca yang apa zodiak dan semuanya itu seolah-olah itu zodiak ini bintang juga hasil ciptaan Tuhan. Contohnya saya Leo, simbolnya apa? Singa. Sejak kapan singa kasih saya makan? Kalau saya pergi ketemu singa, singa kasih makan saya kasih makan singa atau singa makan saya? Macam gitu, toh. Cari dia bilang cinta menurut Scorpion apa namanya? Apa nih? Apa? kalajengking. Oh, cinta menurut kalajengking. Kalajengking itu ada racun. Nah, seperti itu. Am, apa ya? Relasi sayang, kasih sayang menurut Pisces. Apa? Apa barang Pisces, buruk itu. saya itu Pak. Pisces, Pisces. Maka identifikasi. Mulai saya ini ikan. Ikan tuh mati kalau dia keluar dari air. Makanya yang Pisces itu kau pikir tinggal di air kalau begitu. Nah, seperti itu, eh? Saya juga alami seperti itu ya, masa-masa muda kan seperti itu, lihat. Setelah kita mengerti, Tuhan kalau itu saya ini ganti kau punya tempat dengan itu kah? Lanjut, apa lagi? Perseteruan, Aduh Tuhan dan Allahku, yang bilang nama Kristen, yang dia pecah sana, pecah sini, apa lagi? Bukan hanya seteru, setelah seteru perselisihan, apa? Perselisihan. perselisihan, Apa lagi setelah perselisihan? amarah, Waduh, apa lagi setelah marah? kepentingan diri sendiri, Apa lagi setelah kepentingan diri sendiri? percideraan, Masih banyak lagi kah? Lanjut. Kan ada roh 15. pemecah, Waduh, ada di sebelah, di tetangga kita. Apa lagi? kedengkian, Waduh. kemabukan, Wah, tidak lagi mabuk kah di sini nih? Ayo, ini orang-orang NTT Timur Manado semua tidak mabuk lagi. Ada yang sampai lagu sopi kepala lagi. Mereka Tidak, sopi Pater. kaki, sopi telinga. Saya tidak, Pater. Kalau tidak ada, saya Tidak, tidak mau, Pater. tidak Kalau Romo, tidak ada. saya air putih aja, air putih. Oke. Berarti Angel kalau tidak ada. kalau ada Oke. sikat, Kalau aja. Oke, apa lagi? pesta pora dan sebagainya. Wah, pesta pora. Ini yang kita diajak lagi begitu. Dan sebagainya. Oke teman-teman, tanggalkanlah itu. Tanggalkanlah kasut. Dan kenakanlah pakaian roh. Ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Cara keluar, hidupilah dalam roh. Hidupilah dalam karunia-karunia roh. Mau ketemu dengan Tuhan?
tapi tidak mau tanggalkan, kita punya keseharian seperti itu. Yang kedua, bertemu dengan Tuhan dalam realitamu. Bertemu dengan Tuhan di dalam keseharianmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pergulatan hidupmu, seperti dia datang dan bertemu dengan para rasul ketika mereka kerja, ketika mereka mengalami krisis. Persoalan, kita tidak mau melihat kehadiran Tuhan di tengah krisis kita. Lukas 5 ayat 2 sampai dengan 8. Kita tidak mau melihat kehadirannya di tengah krisis. Justru dia datang bertemu dengan kita dalam kenyataan harian kita, dalam perjuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam krisis kita. Kita bantu dulu di mana para rasul, sebelum jadi rasul ya Petrus, Yakobus dan Yohanes sebagai nelayan di dalam krisis mereka sepanjang malam mencari, tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan datang dan bertemu mereka di dalam krisis mereka. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bekerja dengan Tuhan Allah. Yang pertama, serahkan perahu kehidupanmu supaya ditumpangi oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhanmu. Seperti Petrus menyerahkan perahunya supaya Yesus ada di sana. Yang pertama dia buat apa di situ? Ayat ketiga. Dia buat apa di situ? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk. Banyak perahu, tempat jangan dulu. Banyak perahu di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan memilih perahu. Di situ ada perahu yang lain. Tergantung dari engkau. Dia yang memilih perahu yang mana. Tetapi ketika engkau mengizinkannya, dia masuk ke dalam perahu. Dia masuk ke perahumu, bukan pertama dia buat mujizat. Dia masuk ke perahumu untuk apa? Dia duduk dan untuk apa di situ? Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Berapa kali dalam hidupmu membuka dirimu diajari oleh Tuhan? Atau engkau yang mengajari Tuhan? Engkau yang memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Dan duduk di atas perahu itu untuk mengajar.
Banyak kali dalam hidup kita, bukannya memberikan Tuhan yang mengajarkan kita, tapi kita yang memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Berapa kali dalam hidupmu engkau membiarkan dirimu diajari oleh Tuhan sebelum Dia membuat mujizat dalam hidupmu? Yang pertama, engkau harus membuka hidupmu untuk Dia. Kita nih mau buat mujizat, tapi tidak mau Tuhan ajar kita. Berapa kali engkau membuka hidupmu supaya Tuhan masuk ke dalam pekerjaanmu, ke dalam kenyataanmu setiap hari, ke dalam keseharian hidupmu, di tengah badai yang menghantam perahumu. Tuhan mau ada di sana dalam keadaan baik dan buruk. Di tengah gelombang seperti dalam Matius 14 ayat 22 selanjutnya, ketika para rasul di tengah badai, Dia ada di sana. Tuhan mau ada di perahumu dalam keadaan di sini, di mana Dia mengajar dan membuat mujizat, tetapi Dia juga mau ada di dalam perahumu ketika engkau digoncangi badai. Kalau kita sandingkan itu dengan Matius 14, bantu dulu, 14 ayat 24, kita lihat bagaimana para rasul di tengah badai dan Yesus datang di tengah badai. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudara dan saudariku yang terkasih, berapa kali dalam hidupmu seperti Petrus mengatakan, "Tuhan, jika Engkau ada di sana, biarlah saya berjalan di atas badai." Berapa kali dalam hidupmu ketika perahu kehidupanmu dihantam gelombang, engkau lebih memilih terjun bebas dan tidak membuka peluang supaya Tuhan bisa masuk ke sana. Berapa kali di tengah badai seperti itu tanpa harapan, engkau lupa bahwa Roh Kudus telah menaruh kasih di dalam hatimu. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, tema Yubileum, karena Roh Kudus taruh apa di dalam hati. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena ada kasih yang ditaruh Roh Kudus di dalam hatimu. Bertemu dengan Tuhan butuh apa? Ini penting ya teman-teman. Bantu dulu. Ibrani 4 ayat 16. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Butuh apa supaya bisa bertemu dengan Tuhan? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan hati kita. Apa yang ada di hati kita supaya kita bisa melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah apa orang yang Suci hatinya, sebab dengan kekudusan hati mereka melihat apa? karena mereka akan melihat Allah. Kita butuh apa kalau begitu? Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Engkau lemah, engkau letih, tapi butuh kekudusan untuk bisa melihatnya. Butuh mata hati supaya bisa melihat pengharapan yang ada padamu. Butuh kesucian supaya bisa menghampiri takhta kehadiran Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bertemu dengan Tuhan di dalam kenyataan hidupmu. Bawalah dia kemana saja. Tuhan itu besar karena jarakmu dari dia, bukan karena engkau jauh dari dia. Kebesaran Tuhan, ukuran Tuhan, bergantung berapa jarak engkau dari dia. Poin ketiga, bertemu dengan Tuhan, sumber hidup untuk dapat hidup. Bertemu dengan dia selama masa prapaskah ini, supaya kita bisa hidup di dalam keseharian kita. Bertemu dengan dia yang adalah hidup, supaya kita bisa hidup. Kemana kami akan pergi? Engkaulah apa? Engkaulah apa? Yohanes 6 ayat 68-69. Engkaulah apa Tuhan? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang Hidup dan kekal, yang kekal. kemana kami akan pergi? Kalau perkataanmu, sabdamu adalah sabda kehidupan. Kemana kami akan pergi? Memisahkan diri dari Engkau yang adalah sumber hidup, kami tidak akan hidup. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 5, ranting itu tidak bisa hidup kalau tidak bersatu dengan pohon. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau ranting itu terpisah dari pohon akan mati. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam dia? Hidup dari dia. Yohanes yang sama, 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bagaimana saudara dan saudariku yang terkasih, kita dapat hidup di dalam kehidupan kita setiap hari kalau kita tidak hidup dari Dia. Firman dan sabda Matius 4, sabda dan roti Matius 4 ayat 4. Manusia hidup dari duanya. Kalau mau hidup di tengah kehidupan ini, kalau engkau mau bawa hidup di dalam dunia ini, yang pertama, engkau harus terima hidup dari Dia. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pohon tidak akan bisa hidup tanpa akar. Dan akar itu akan bekerja tanpa harus diberitahu. Tetapi ketika kau menikmati buah dari pohon itu, engkau mengatakan, wow, enak ya buahnya. Tetapi yang kerja berat adalah akar. Ketika engkau menjadi sukses di atas bumi ini, ketika engkau berhasil di atas bumi ini, engkau akan dilihat engkaunya, bukan Tuhan yang ada di semuanya itu. Akan melihat engkaunya, bukan orang tuamu, bukan sanak saudaramu, yang menjadi bagian terpenting di dalam seluruh perjalanan kesuksesan. Pikiranku, perasaanku, keinginanku, imanku harus diorientasikan kepada Tuhan. Di tengah krisis, Pak Sutri, Maria hanya pergi ke Yesus, bukan pergi ke tempat lain. Yohanes 2 ayat 3. Kepada siapa Maria mengorientasikan imannya akan mujizat bagi keluarga itu? Kepada siapa Maria pergi? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan kepada kita, setelah mengorientasikan iman kita kepada Yesus yang akan membuat mujizat, Maria mengarahkan kepada kita ayat 5. Hanya mengharapkan dari kita sebagai ibu, apa yang harus kita lakukan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketika kita kehilangan sesuatu, seperti Maria dalam proses penantian akan kelahiran, Adventnya, untuk menanti kelahiran Yesus. Seperti Maria dalam pergolakan batin, menemani kesengsaraan anaknya. Ketika dia harus kehilangan sekarang untuk kedua kalinya. Yang pertama di Yerusalem dan yang kedua juga di Yerusalem, dia selalu pergi untuk hadir di sana, cari di mana Tuhan itu ada. Kehilangan pertama dari Maria, tetapi tidak membuatnya pergi jauh dari Tuhan. Melainkan pengalaman kehilangan itu membuat dia cari di mana Tuhan berada. Di dalam Kisah 2 ayat 45, dari 45, Maria menunjukkan kepada kita, di dalam kehilanganmu, engkau harus cari Tuhan. Di mana dia ada, disitulah engkau harus ada. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi Lukas 2 ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Kehilangan bukan engkau, krisis bukan engkau meninggalkan Tuhan. Tetapi seperti keluarga Nazaret, terus mencari siapa di situ. Baca kembali ayat itu, penting sekali. Karena tidak menemukan artinya kehilangan dia, merasa diri Tuhan hilang dalam hidupmu, bukan berarti engkau menjauhi dia. Melainkan terus apa? Baca kembali. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia.
sambil terus mencari Dia. Krisis bukan saatnya engkau keluar dan meninggalkan Tuhan. Krisis bukan saatnya engkau menjauhkan dirimu dari Tuhan. Kenapa? Karena bertemu dengan Dia sumber hidup agar engkau bisa memberikan hidup kepada orang lain. Berada bersama dengan Dia dan yakin dan percaya, aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Masih banyak hal yang harus kita bongkar pada hari ini, tetapi 3 poin penting tadi telah kita katakan. Yang pertama, bertemu dengan Dia di tempat yang kudus. Artinya, engkau harus berani selama masa Prapaskah ini selama hidupmu, mampukan dirimu untuk menanggalkan kasutmu. Tadi yang kita bahas tadi. Yang kedua, Dia akan datang dan tinggal di tengah-tengah seluruh persoalan hidupmu, realitamu, seperti Dia bertemu dan mengunjungi para rasul, belum rasul waktu itu, di tengah keseharian mereka, di tengah krisis mereka, di tengah badai yang menghantam bahtera hidup mereka. Dia datang dan ada di sana. Tetapi persoalan di sini, kita selalu berpikir bahwa Dia datang dan menenangkan badai. Dia datang dan membuat mujizat pertama. Tetapi yang di situ yang 2 bab yang kita ambil dari Lukas 5 dan Matius 14. Yang pertama dalam Lukas, Dia datang ajar kita dulu. Persoalan di sini kita tidak mau. Kita maunya instan. Makanan harus ini, selesai, harus ini, jadi dan sekarang. Ternyata Yesus punya dinamika berbeda. Dia datang di tengah badai untuk ajarkan Petrus berjalan di atas badai. Dan makanya kata Petrus, jika engkau di sana, biarlah saya belajar berjalan di atas badai. Barang siapa ingin mengikuti aku, harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan, jika engkau ada di sana, biarlah saya berjalan di atas badai. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini. Yang terakhir engkau minta bertemu dengan engkau sebagai sumber hidup agar kami dapat memberikan hidup. Bagaimana kami bisa memberikan hidup? Kalau kami tidak bisa, kami yang tidak pertama menerima engkau sebagai hidup itu sendiri. Belajarlah dari bintang dan dari bulan untuk bersinar. Mereka harus menerima cahayanya dari matahari. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bantulah kami agar di dalam masa penantian ini, dalam pengertian pembaharuan diri, transformasi, metanoia, di dalam masa tobat, masa penitensia, masa di mana kami membuka hati kami kepada mereka yang miskin, yang sengsara, masa di dalam perbuatan kasih kami menunjukkan iman yang sesungguhnya, masa di mana kami juga puasa. Lebih daripada puasa makanan adalah seluruh kontrol diri kami, menanggalkan kasut-kasut yang selama ini kami pakai sebagai pembenaran diri, sebagai zona aman di dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar bisa menanggalkan apa yang kami simpan di kepala kami, yang selama ini membuat kami jauh dari kehidupan bersama dengan cinta. Apa yang kami simpan dalam hati kami, di seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih, Engkaulah Emmanuel, Allah beserta kami. Aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya kembalikan kepada host. Masih banyak tema tentang, sebenarnya saya mau bawa tema tentang menatap Yesus, mendengarkan Dia, dan menerima Dia. Tapi biarlah terlalu panjang, nanti kita rubah dinamika dengan 3 tempat bertemu dengan Tuhan. Oke, silakan.